didengari. Kepada orang zalim saya harus keras. Dengarkan, kepada orang zalim saya nggak apa-apa bang, tapi kasihan abang keras memaki orang. Saya nggak apa-apa, saya sayangnya bang. Tidak apa-apa, saya memaki orang bahlul kayak kau itu nggak apa-apa. Saya ngatain kau monyet nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Saya katakan kamu monyet, nggak apa-apa. Saya mengatakan wa kana kafiru ala rabbi. Saya lebih apa? Dikatakan oleh Allah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti Anda lebih buruk dari monyet. Dengarkan. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya, kata kamu di situ ditujukan kepada Bani Israel atau ditujukan kepada Romawi? Jawab. Jawab. Jadi ayatnya udah ada. Giliran kau disuruh jawab, monyet. Di giliran kau disuruh jawab, kau diam. Saya udah baca tadi akan ada guru-guru palsu, salah satu bang. Dengarkan saya, kau bicara. Mereka akan menolak penebusan Yesus. Yesus sudah tebus. Demikian pula di antara tak percaya malah menghasut orang. Palsu. Dosa bang Zuma saya kamu yang dimaksud. Dosa bang Zuma dari Bani Israel atau Romawi Yunani? Jawab. Itu kan dikatakan akan ada guru palsu, artinya sampai ke akhir zaman. Ada guru palsu di antara kamu. Kamu ini siapa? Nabi palsu dan pengajar palsunya itu siapa? Kita harus tahu. Kamu di sini Bani Israel atau Bani Romawi? Jawab. Kamu ini orang yang percaya kepada Yesus, termasuk kami. Di antara kami akan ada guru palsu juga. Termasuk kita. Ngaco. Kan dikatakan di sini akan ada guru palsu. Ajarin. Jadi tidak terbatas di antara kamu, maksudnya di tengah-tengah Bani Israel, murid-murid Yesus itu akan muncul pengajar-pengajar palsu, akan muncul guru-guru palsu. Nah, siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel? Yang mengajarkan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi jengkol, menjadi manusia. Siapa pengajar palsu itu? Siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel? Siapa? Itu Yesus sendiri yang berkata, bang. Bapak ada di dalam aku sendiri berkata. Nah, udah angkat tangan saya. Ampun, saya dialog sama orang yang tidak menggunakan Yesus sendiri yang berkata. Silakan Bang Handi, lanjut. Bukan ajaran bang ya. Oke. Pendi. Oke. Saya poin-poin pendek saja. Sip, mantap. Ya. Apa maksud iblis mempengaruhi Yudas? Maksudnya apa? Kan tadi sudah saya jawab bang, untuk menggenapi rencana Tuhan bang. Oke. Supaya Yesus disalib. Oke, baik. Jadi Tuhan merencanakan agar iblis merasuki Yudas untuk membunuh Tuhan, begitu? Tuhan merencanakan iblis kemudian berkhianat untuk membunuh Tuhan Anda, betul? Ini saya jelasin bang ya. Jangan dijelasin, tinggal ikutin aja. Aduh, anaknya saja. Ini diuji kata per kata. Tuhan, dengarkan. Tuhan merencanakan. Rencananya adalah menyuruh iblis untuk merasuki Yudas agar Yudas dengarkan dulu, belum kelar, Pendi. Keliling-keliling aja tuh memojokkan. Kan udah jelaskan, Yesus sudah dirancangkan untuk mati di kayu salib. Iya. Jadi Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan, gitu. Ya. Betul? Bang Handi. Diam dulu sebentar, Pendi dulu. Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan, betul? Betul?
Ya tinggal betulkan kalau betul, kalau salah ya salah. Saya ulang, Tuhan merencanakan mempergunakan iblis membunuh Tuhan, betul? Itu enggak perlu saya jawab, Bang. Udah saya jelaskan tadi, Yesus akan mati di kayu salib menebus manusia. Itu rencana siapa? Rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan membunuh Tuhan. Kalau masalah rencana Tuhan itu kita tidak tahu, Bang. Loh, Tapi di Alkitab dikatakan begini, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati. Sudah tahu, Bang. iya, Bukan Fendi. dikatakan merencanakan, sudah Iya, tahu. yang punya rencana siapa? Tuhan. Tuhan punya rencana membunuh Tuhan. Dibedakan dulu, Bang. Allah Bapa sama Allah Yesus kan Oke, Tuhan Bapa punya rencana mempergunakan iblis Tuhan anak, begitu? sudah saya bilang tadi, sudah bukan Sederhana loh, ini tinggal diiyain loh. Saya nggak bisa jawab gitu, Bang. Saya harus ambil tengahnya, Bang. Lo kok ambil tengahnya ini terjadi di akalmu kok? Lah Akalmu kan isinya begitu, bro. Yesus akan mati Fendi, di kayu salib. akalmu itu terjadi begitu imanmu. Tuhan Bapa merencanakan membunuh Tuhan Anak memakai iblis. Saya kepada pertanyaan-pertanyaan gitu yang berguna aja, Bang, tanya tentang ayat firman Tuhan. Bang Pendi, biar Jadi saya ulang ya. Jadi terakhir diam dulu. Ini siapa sih? Tuhan Bapa merencanakan membunuh Tuhan Anak memakai iblis dan Yudas. Di Selesai ya? Alkitab nggak kayak gitu, Bang. Di Alkitab. Nah, Itu sekarang kalau bikin begitu apa? saya tanya. Saya olah lagi nih, yang punya rencana membunuh Yesus siapa? Merencanakan menebus manusia di kayu salib. Oke, siapa yang punya rencana itu? Siapa yang punya rencana itu? Aduh, kita jadi ngobrol yang nggak berguna. Banyak lagi yang Nah ini gunanya di sini. Kamu itu nggak mau jujur dari tadi, makanya bikin marah Pak Juma. Kayak begitu. Otakmu nggak berfungsi, otakmu nggak pertanyaan berfungsi, yang Pen. memojokkan itu aja saya tahu, Oke, Bang. udah ganti. Mute dulu, Pendi, kau istirahat dulu, minum kopi dulu, kayak nasi goreng dulu, gantian. Otakmu rusak. Ayo Bang Handi, biar saya jawabnya. Oke, gantian. Silakan yang lain. Kau ke gereja, beol di sana, di sana, cebo air 1 sendok udah. Ayo Bang Handi. Kau biar turun jawab dulu, kau pertanyaan turun Bang. dulu. Ah, berisik banget kau, Pendi. Kau ke gereja. Udah, gantian dulu yang lain. Oke. Terus yang lain dulu. Handi, Rusak. pertanyaan Sekarang saya jawab. Bang, sebelum ya apa yang Anda mau jawab? Pertanyaannya begini. Siapa yang merencanakan atas pengkhianatan Yudas dipengaruhi merencanakan itu, Bro? Silakan. Oke, sebelum saya jawab, mungkin tadi saya belum ikuti live berikutnya. Gedein dulu suaranya dikit. Oke, sebelum saya jawab, mungkin ada pertanyaan selain dari sebelum masuk pertanyaan tersebut. Jadi mungkin Bang Handi mungkin bisa sebutkan pertanyaan sebelum masuk pertanyaan ini. Oke, kalau begitu Anda yang bertanya silakan jawab sendiri, biar ada pengantarnya. Oke, kira-kira menurut Bang Handi, Yudas itu seperti seorang apa? Seperti apa? Silakan jawab sendiri. Iya. Anda juga nggak punya pikiran juga kalau kayak gitu. Masa Anda Yudas itu pengkhianat. Oke. Yohanes 6 nomor 70, Yudas No. disebut iblis. Enggak usah lagi sebutkan ayat. Apa no Bang apa? Cuma no tadi apa, bilang ketek. apa? Yudas kan? Iblis, ya iblis. Kok iblis? Yesus yang mengatakan begitu? Enggak, di mana? Yohanes 6 nomor 70. Oke, menurut Bang Juma, Yudas itu seorang iblis atau seorang manusia? Dia adalah manusia yang Yesus sebut iblis. Nggak gitu nih dibilang. Jadi kalau tadi Bang Juma bilang Yudas itu seorang iblis kan beda. Gimana sih Anda ini? Ya. Sering gini Bang Juma. Kembali Kalau ke sebenarnya Bang, ini ada pengantarnya tuh Bang Ndoro. Nah, siapa yang memerintahkan, siapa yang berkuasa, siapa yang mengendaki iblis mempengaruhi Yudas agar Yudas berkhianat, kemudian Yesus dibunuh, siapa itu? gini Bang Handi.
sebelum Yudas itu Yesus. Ditanya siapa, dijawab sebelum. Saya jelaskan dulu, jangan nyambur main logika seperti itu, karena logika Anda salah gitu. Saya tahu Anda bermain logika. Orang saya bertanya kok logika? Iya, pertanyaan Anda masuk dalam logika. Jadi saya bertanya juga membawa dengan logika. Kenapa ini malam nggak ada orang yang waras ya? Iya, justru. Kok sama aja sih? Tanya tuh dijawab, jangan nyalahkan pertanyaan. Kalau nggak ada gitu loh, enak. Kan gini bro, Yudas itu dipengaruhi oleh iblis, betul? Betul nggak? Betul nggak? Yang mempengaruhi Yudas iblis, betul apa betul? Jawab Bang. Iya. Ya oke. Nah, terus kemudian siapa yang mengendaki iblis mempengaruhi Yudas? Siapa? Saya kasih pilihan ganda, mau? Gak usah. Ya udah, silakan jawab siapa. Oke. Sebelum saya jawab dulu, saya jelaskan dulu ya. Nggak usah dijelaskan, dijawab dulu baru Jawab dijelaskan. dulu baru penjelasan, Bang, itu baru bener. Dijelaskan dulu lah. Jelaskan dulu baru nggak jawab gitu ya. Saya kalau nggak percaya, silakan. Jelaskan dulu pasti nggak jawab. Lebih Biar jelas nggak kan. bola balik di situ, biar nggak bola balik di situ, seperti gini. Sebelum Yudas itu mengkhianati Yesus, Yesus sudah pernah memperingati Yudas. Tetapi Yudas tidak ada pertobatan. Nah, sehingga ketika Yudas itu menjual Yesus itu dengan dirinya sendiri. Dia dipengaruhi oleh nafsunya sendiri itu. Nah, sehingga dia itu dipengaruhi oleh kedagingannya. Ya, jadi bisa dibilang itu memang dari iblis. Memang benar itu dipengaruhi oleh iblis. Tetapi bukan berarti iblis memakai Yudas untuk supaya Yesus disalibkan. Itu salah. Pak Ade bener itu, dijawab pasti nggak kena itu. Dijelaskan dulu jawabannya nggak ada. Muter-muter akhirnya nggak jawab. Sederhana loh bro. Ini Dion diam dulu Dion. Sederhana loh ini. Ya kan ini ada iblis nih satu, ada Yudas. Yudas ini dipengaruhi oleh iblis. Sederhana pertanyaannya, siapa? Ya, siapa dalam ini semua? Siapa yang mempengaruhi iblis ini? A. Dirinya sendiri. B. Yesus. C. Bapak. Udah pilihan ganda loh, tinggal pilih. Jangan buat pertanyaan kayak itulah, Bang. Lah, Ya nah ini kan dijawab. terjadi. Ini terjadi loh. Terjadi loh itu. Karena gini, kenapa pertanyaan itu muncul? Karena menurut kawanmu tadi, pengkhianatan Yudas itu sudah dirancang oleh Tuhan. Nah, sekarang kamu yang mau meneruskan. Kalau itu memang dirancang oleh Tuhan, maka iblis mempengaruhi Yudas itu atas perintah Tuhan. Begitu jadinya. Betul enggak, Bang Andi? Iya, jadi Tuhan Bapa mempengaruhi iblis memakai Yudas untuk membunuh Tuhan Anak. Selesai. Kalau pakai akal. Tapi kalau ini diimani, ngeri-ngeri kali itu. Tapi kenyataannya ya begitu. Nah, tinggal mau cari mau ke Gunung Selamat. Ada dua nih, mau cari selamat apa mau ke Gunung Selamat? Atau Selamat Selumun Selamat? Gunung Selamat itu ada di Banyumas. Lah ya, atau Selamat Selumun Selamat? Tapi oke. Tapi gini sih, Bang. Saya mau kasih sebuah makna sama yang ada kita di sini ya, di live ini. Kalau kita nggak belajar teologi atau tidak sekolah dengan Belajar teologi dia Bang Jawa. kalau kita nggak belajar teologi, apapun yang kita terima, apapun yang kita Yang bahas, tadi kok dikasih. kalau kita nggak berterima tentang Ntar dulu deh, tentang teologi, habis ini. pasti Ini kita ini tidak menerima sarjana penjelasan teologi nih Bang Jawa. Iya. Sarjana teologi. Jadi kalau Oke, kita cuma baik. mengandalkan Sebagai pikiran sarjana- aja,
sama logika. Waduh. Itu nggak ada artinya. Oh, jadi Anda pernah, Bang? Oh, terus kenapa Yesus memerintahkan? Nah, pertanyaannya kok sama? Iya, Bang. Anda pernah belajar teologi, Bang? Ya, Oh, coba pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus itu atas perintah siapa, Bang? Kalau Anda pernah belajar teologi, Bang? Atas kepercayaan. Tidak ada perintah dari Tuhan, Bang. itu Karena iman saya. Tuhan telah memberitakan akan ada juru selamat yang akan mati dalam Ini siapa yang disuruh ngomong, siapa yang diminta jawab, siapa? Tolonglah, kalau nggak diminta ambil dulu. Ntar dulu Dion, satu-satu. Dion ntar dulu, ini setelah si Bang Gantian ini, aja, Bang Dion, setelah gantian. Bang ini nyerah, Dia tadi menjawab atas dasar kepercayaan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu kepercayaanmu sendiri. Dilarang di dalam kitabmu. Iya, Nah, sekarang Anda nyembah Yesus atas perintah siapa? Iman atas saya sendiri. dasar iman. Tidak. Iman saya Tuhan sendiri. berkata, Nah, berarti atas asumsi sendiri. Tidak akan bunuh. No. Iya. Loh, No. kalau tidak atas perintah siapa, Bang? Ayo, berapa Begini, tahun belajar teologi, saya Bang? jelaskan, Masa pertanyaan saya jelaskan. begini aja nggak bisa jawab? Oke. Saya tanya sama sebelum itu ya. Kalau Bang ini agamanya apa? udahlah. Saya Muslim, Bang, Muslim. Ya sudah, gini aja. Mohon maaf ini ya. Semisalnya kalau ditanya kenapa Anda masuk agama Islam, pasti Anda menyebutkan karena saya percaya ini dan saya percaya itu. Nah, Bukan, Bang. No, Bukan. saya jelaskan Anda dulu. sudah Terus saya ngasih tanya jawaban yang salah. Kalau saya no. ditanya seperti itu, dengar jawabannya nggak dulu, seperti dengar itu, dulu. Bang. Iya, dengar dulu itu udah Ya, Anda sudah Dengar salah. dulu, Anda itu saya- mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan pendapat saya. Enggak. Ini salah ini. saya kasih- Kalau kasih saya pemahaman. ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena saya punya otak. Oke. Nah, itu kan jawabannya, sudah Bang. jawab. Itu sudah saya jawab sendiri. Sudah Nah, sudah kalau punya kamu otak. memang punya otak, ketika Anda menjadi Kristen, maka orang yang punya otak harus bisa jawab, kamu nyembah Yesus atas perintah siapa? Terus tadi saya kasih pertanyaan tadi, abang tadi nggak jawab, katanya punya otak. Loh, karena saya punya otak, makanya bisa tahu bahwa di dalam kitab saya ada diperintahkan untuk menyembah Allah. Oke. Ya kan, inani anallah, la ilaha illa ana. Oke, Fa'budni wa aqimi sholati dzikri. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Jangan berang personal, otak-otak segala disebut, diskusi yang benar. Sekarang Anda standby dulu berdua ya. Izin dulu. Tolong standby dulu ya, Bang. Kita saling menghormati ya. Nah, sekarang ini gilirannya Bang Juma, biar Bang Juma nggak ngantuk. Ini Bang Juma ini sarjana teologi. Kira-kira pengantarnya apa nih sarjana teologi ini Bang Juma? Anda diam dulu dong. Anda diam dulu. Bang Juma dari tadi diam loh. Ini giliran Bang Juma. Silakan Bang Juma. Jadi untuk memahami Bible itu tidak perlu menjadi sarjana. Modalnya Salah, akal Bos. aja. akal. Salah, Bos. Mohon anak habis ya. Belajar teologi Jadi itu harus jadi sarjana dulu. Oke, sekarang Paulus itu sarjana lulusan apa dia? Lukas sarjana apa? Jangan ya Bang Soalnya cuma samakan saya tanya, dengan zaman dulu, zaman sekarang. Harus pakai Jangan otak dulu dulu itu. zaman sekarang. Iya. Sekarang saya tanya, kalau itu syaratnya, pertanyaan saya, Paulus ini lulusan apa dia? Apa titelnya Paulus? Bang Juma. Paulus ini seorang ahli, terus dia juga seorang pelajar. Dia bisa mengerti bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yesus Oke ya. meminta Dengar dulu. Ini Yesus masih meminta muridnya. kelompak-lompak. Yesus meminta muridnya untuk waspada kepada ahli nujum atau ahli Taurat. Ini Kan dengan sudah dasar apa dulu ditangkap itu. pertanyaan ini? Pangkalnya kan udah pangkalnya udah ketahuan kan. Yesus Apanya? mengajarkan waspada kepada ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Makanya aku bilang gini Bang Juma, kalau membaca Alkitab itu
Jangannya dengan rasa kebencian dan rasa ini menjatuhkan, tapi bacalah Siapa Alkitab yang dengarkan saya dengan sepenuh hati Bang Juma siapa supaya yang mengerti firman siapa Tuhan itu yang bagaimana membenci Bang Juma. Anda? Harusnya ketika Anda itu berpendidikan, Anda harus mengakui bahwa ketika orang berbeda pandangan dengan Anda terhadap sebuah konsep, Anda jangan membenci. Jangan Anda membenci. Sekarang saya kasih data kepada saudara. Amsal 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan kepada Yesus itu adalah sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Jawab. Iya. Saya kan udah kasih clue-nya kan? Saya sudah kasih clue-nya. 6 perkara yang dibenci Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Yang bagian daripada 6 perkara ini salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan 7 kekejian di dalam hati Tuhan bagi hatinya. Di antaranya membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, kalau Anda adalah ahli atau Anda adalah sarjana teologi, pertanyaan saya kepada saudara, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah kekejian bagi Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan? Jawab pakai ilmu, silakan. Ayo bareng-bareng jawab pakai akal. Kemuliaan bagi Tuhan. Jangan jadi berhala ente. Kemuliaan katanya Pak. Pembunuhan adalah kemuliaan. Sementara Amsal 6 Karena Amsal 6 itu adalah kekejian. Gimana mungkin sesuatu yang dibenci, bagaimana mungkin sesuatu yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan Anda katakan sebuah kemuliaan? Ini Anda dapat ilmu dari mana nih? Ilmu Anda dari mana? Keyakinan. Sebut serjani. Tidak. Karena itu sudah direncanakan oleh Allah Bapa, Dia turun ke bumi perkara yang dibenci, menghapus 7 perkara yang menjadi kekejian. Dia di antaranya adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Yesus adalah orang suci kata Anda. Yesus adalah orang yang benar kata Anda. Yesus adalah orang kudus kata Anda. Berarti itu dia wajib hukumnya oleh Allah Bapa. Sudah ditetapkan apalagi, bahwa akan Tuhan lagi yang Anda Tuhan lagi Anda fit dosa manusia. Nah, Amsal 6 nomor 16 dan seterusnya, 6 perkara yang dibenci, 7 perkara yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menebus dosa, pembunuhan terhadap Yesus itu kemuliaan bagi Tuhan atau kemuliaan bagi hati Tuhan? Itu kan silakan. Oleh Allah yang ini Dion diturunkan aja. Ini yang mengaku sarjana tadi yang jawab, silakan. Ya, oke, silakan. Jangan ketawa bro, jangan ketawa dirimu ya. Loh, gini, saya mau jelaskan seperti kalau ini. dia hanya dia tertawa, dibuang aja, diturunkan aja. Kalau dia hanya tertawa tidak bisa menjawab. Ayolah Bang Juma, kitanya diturunkan aja semuanya. Kalau dia aja. hanya bisa tertawa dan tidak bisa menjawab. Ayolah. Oke, sekarang Anda pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, wahai kepala gepeng. Pertanyaan saya apa? Amsal 6. Ya udah turunkan, dia nggak ada ilmu, mempermalukan Kristen lainnya aja orang-orang kayak gini. Justru Anda turun, yang sombong tapi Anda yang memalukan. Ada punya ilmu. Oke, kalau begitu saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan sekali lagi kepada saudara. Amsal 6 dasar, udah pergi dia. Amsal 6 benci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah itu adalah sebuah kejahatan. Pembunuhan terhadap orang yang benar itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaannya, pembunuhan terhadap anak Maria Yesus ini adalah kekejian bagi Tuhan atau ini adalah sebuah kemuliaan bagi Tuhan? Simon yang tadi mengatakan bahwa itu adalah kemuliaan.
Nah, silakan Anda jawab. Bang Juma, kenapa ya Bang Juma kasih orang itu monyet? Itu ajarannya ta? Udah, sekarang jawab. Pembunuhan ini singkatnya. Monyet lebih mulia daripada ente. Monyet tidak pernah menyembah sesamanya monyet. Paham? Atau dari mana? Dasar apa? Monyet mana ada? Kamu pernah lihat monyet menyembah monyet? Pernah? Terus Bang Juma pernah lihat? Tapi hari ini saya melihat kamu menyembah manusia. Manusia. Saya melihat kamu menyembah manusia. Berarti monyet lebih mulia daripada kamu. Kalau sekarang kamu jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja pertanyaan saya. Tapi di dalam Amsal 6 nomor 16 saya diam dulu. 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu adalah sebuah kemuliaan atau sebuah kekejian? Silakan. Jawab itu. Membunuh Yesus itu kemuliaan atau kekejian? Sederhana loh. Bingung dia. Membunuh Yesus kemuliaan atau kekejian? A. Kemuliaan. A. Kemuliaan. B. Kekejian. Tapi kalau kamu menjawab jujur, tertawa. Ditanya miut. Kalau kamu menjawab jujur, entar dulu yang lain nih. Kalau kamu menjawab jujur, patokannya yang tenang dulu. Kalau kamu menjawab jujur, patokan 6 nomor 16. Pertanyaannya, membunuh Yesus itu kemuliaan atau kekejian? Jawabannya ada di Amsal 6:16 kalau kau pakai otak. Tapi kalau tidak, silakan bermanuver sendiri. Mudah tau? Silakan. Masa nggak ngerti-ngerti sih? Nggak ngerti-ngerti? Monyet lebih mulia daripada ente. Udah aku bilang. Jadi diulang ya, Amsal 6 nomor 16 itu, yang membunuh orang yang tidak bersalah adalah kekejian. Oke, membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Pertanyaannya, membunuh Yesus itu adalah A. kemuliaan, B. kekejian. Kalian dibenci. Silakan jawab. Mudah ini sebenarnya, sederhana, kayak warung Padang sederhana. Tapi kau persulit dirimu. Kenapa? Kalau kau jujur, kau berhenti menuangkan manusia. Kalian itu terselamatkan, makanya kita hadir. Jawab bro. Kalian itu terselamatkan dari kegilaan, makanya kami hadir di kamu. Silakan jawab. Jawab itu. Kalau sudah enggak lambaikan tangan, pusing. Silakan tidur. Putra Simalungun sebentar ya. Putra Simalungun diam dulu. Ini siapa sih? Putra siapa sih yang naikin ini? Turunin aja dulu. Sekarang saya ulangi yang keempat kali biar Banyuma nggak capek. Amsal 6 nomor 16, membunuh itu orang yang tidak bersalah kekejian. Apakah membunuh Yesus itu yang tidak bersalah A. kemuliaan atau kekejian? Jawab. Akal dipakai. Katanya sarjana teologi begini jadinya. Sederhana loh itu. Begini nih kesarjana, kagak pernah baca Bible. Imani saja Yesus mati menembus dosa kami. Itu kan imanmu. Gitu loh. Giliran kasih nggak boleh. Banyak perintah Tuhan nggak boleh membunuh. Yesus itu tidak bersalah, nggak boleh dibunuh. Pertanda kalau akalmu sehat, Yesus itu tidak dibunuh disalib. Tapi kalau akalmu dimatikan, agar kau selamat dengan matinya orang, pelanggaran perintah Tuhan. Makanya akalmu dipakai, coy. Akal dipakai di sini, bukan doktrin, bukan imani saja. Ketawa-ketawa lagi. Kau ketawa itu sebenarnya kau menertawakan imanmu yang sangat keliru. Jangan tertawakan dirimu. Ini kalau dalam sidang begini, kau diam begini, gua jatuhin poin selama 20 tahun seumur hidup kalau perlu. Kau ibarat kata itu di sini, kau nggak punya, memang nggak punya hak jawabmu itu. Aduh, benar-benar lu. Jangan tertawa bro, karena memang kau itu orang keliru. Ini mau diluruskan. Ngeong. Oh, Bang Juma berusaha meluruskan. Kau membantu kau supaya sehat. No, kau ngeyel gitu loh. Saya nggak meminta ajaran dari orang-orang teologi karena itu salah.
Tak ada beliau yang ketik kursi. Aku boleh bertanya enggak? Ntar dulu Mbak, ini aja nggak bisa dia jawab. Ntar dulu Oke. Mbak. Inilah bukti bahwa kalau kau berakal Kalian itu sehat, menganggap pembunuhan terhadap Yesus. Ada Tuhan yang akan menyelamatkan kalian dengan Anda beriman kepada pembunuhan terhadap Yesus. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang satu-satunya itu memandang pembunuhan terhadap sebuah kekejian. Tuhan yang satu-satunya itu memandang pembunuhan terhadap anak Maria itu adalah sesuatu yang dibenci oleh dirinya. Sekarang pertanyaannya, sebagai Kristen, ngaku sarjana teologi. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Pembunuhan terhadap Tuhanmu anak Maria itu kekejian bagi Tuhan atau kemuliaan? Apa jawabanmu? Monyet lebih mulia daripada kau, itu lebih penting. Aduh, Ya, kok ini jadi saya? ajaran-ajaran yang katanya ajaran kok jadi saya? ajaran Bang Juma itu baik-baik. Kok jadi saya? Kok dari kataannya Kok nggak jadi saya yang bagus-bagus kamu tanya? Kok jadi saya ya? itu masih bening loh Bang Juma kayak begitu dari Ada Tuhan dulu. buruknya makhluk. lebih buruk lagi Al-Quran mengatakan wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Oke? Lalu kemudian Al-Quran mengatakan kaum syarrul bariyah. Orang kafir itu buruk-buruknya makhluk. Sejelek-jeleknya makhluk itulah orang kafir, dan kita buktikan pada malam hari ini. Jadi Bang Juma anggap Bang Juma itu suci. Bisa tertawa kamu kan? Cuma saya boleh Ya, ngomong kamu nggak? dibawa. Bandru kamu dibawa, kamu nggak bisa jawab. Boleh ngomong nggak? Kamu nggak malu? Kamu nggak malu Saya boleh dikatakan oleh Al-Quran ngomong orang Dulu kafir belum itu kelar, tunggu. adalah makhluk yang seburuk-buruknya di antara aku seluruh bisa makhluk. ngomong Kamu nggak? nggak malu? Cuma aku bisa Kamu ngomong nggak malu nggak? dikatakan Al-Quran Iya, seburuk-buruknya benar. makhluk? Cuma Harusnya malu, buktikan Al-Quran salah. Kami adalah manusia, kami adalah makhluk yang paling mulia. Harusnya Anda buktikan itu dengan Anda membuktikan pola kebenaran yang ada di dalam iman saudara. Bukan faktanya kaget. Nah, oke, ngomong. aku boleh ngomong nggak? Pertanyaan Orang lagi ngomong, kau ngomong juga. Kamu punya otak gak sih? itu pertanyaannya adalah pembunuhan terhadap Yesus itu sebuah kemuliaan bagi Tuhan atau itu sesuatu yang dibenci dan kekejian bagi Tuhan? Jawab. Gak usah kemana-mana bicara, gak usah. Ya, kamu raja mau ngomong, jawab itu. Tadi kau ngomong kok. Mau bicara silakan jawab. Mudah-mudahan kau dengar. Karena orang bicara kau bicara, pasti kau nggak dengar. Sekarang giliran kau ditanya, diam, silakan. Dion diam. Ini si raja, sang raja mau bicara nih, silakan jawab. Raja silakan. Kurang nggak? Kenapa kalian suka membahas Alkitab kami? Kami kenapa kita? Ya, Kak. Emang kalian ahli Ya karena kita ahli kitab. Siapa sih yang bicara? Belajar sama kami, Bocor, bukan kami yang Pindah belajar lagi sama topiknya nih. kalian. Cuma ya, kamu bersekitar gitu cuma, bukan kamu. Perbaiki dulu signalmu deh, merah itu. Muhammad itu Aduh. ya. Perbaiki signalmu dulu, merah. Udah. Tidur aja Pak, tidur aja sinyalnya nih. Password sama tetangga dulu lah kau, merah itu. Numpang wifi Kita dulu lah. Numpang wifi sama tetangga dulu, minta password lagi. Oke, siapa ini yang diskusi? Batak atau Dion nih masih? Coba Batak Toba dulu. Batak Toba, silakan maju. Buka mic-nya, Bang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang Iya. diberikan. Iya. Ya, topiknya adalah, Bang, pembunuhan atas Yesus itu, Yesus dibunuh itu kemuliaan bagi Tuhan atau kekejian bagi Tuhan? Ini kan abang sudah mengarahkan untuk jawaban dua kan? Iya, jadi saya tidak memilih di antara dua-duanya itu. Jadi jangan abang paksa harus jawab itu dua-duanya. Terus jawaban alternatif apa, Bang? Iya. Ya sudah, itulah yang sudah diatur dalam penggenapan Injil kami. Penggenapan Injil lah saya bilang. Jadi jangan abang harus menjawab yang dua opsi yang abang buat. Iya, jawaban alternatifnya apa, Bang? Iya, itu kan aku bilang tadi. Apa itu? Penggenapan. Penggenapan, baik, standby. Iya, Jawaban itu alternatifnya aja penggenapan. Ya udah diam dulu.
Jawaban alternatifnya Bang Juma penggenapan katanya. Silakan. Iya, penggenapan apa? Penggenapan apa, Bang? Penggenapan Injil. Apa kurang jelas suara saya tadi ngomong? Penggenapan Injil. Penggenapan Injil. Penggenapan iya, penggenapan Injil. Maksudnya penggenapan dari perjanjian lama ke baru gitu. Jadi penggenapan dari yang mana yang digenapi di situ di perjanjian lama? Yang mana? Yang mana tentang di dalam penyalipan Tuhan perjanjian lama yang digenapi yang mana? Oke, baik. Penyalipan Tuhan Yesus. Di mana? Di mana di perjanjian lama ada penyaliban? Di mana? Mana di perjanjian lama ada penyaliban? Diceritakan di mana? Kan saya bilang bukan apapun yang sudah diatur yang tertulis di dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama disempurnakan, digenapkan. Gitu loh. Mana? Oke, di perjanjian lama mana dituliskan Tuhan akan mati di salib? Itu tertulis di mana? Di sana tidak ada tertulis yang saya tahu, tapi yang doktrin. Lalu kenapa ada? Di mana tertulis? Bang Juma, kalau kita sepakat dulu kita ganti-gantian ngomong, jangan cuma abang macam adil. Berkhotbah abang macam berkhotbah aja abang di gereja tidak bisa jawab. Hanya di saudara itu harus bisa juga pembunuhan. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Nah, sekarang tunjukkan di dalam perjanjian lama yang merupakan nubuat yang digenapi di perjanjian baru terkait dengan pembunuhan kepada Yesus ini. Silakan. Oke, baik, saya coba dulu cari dulu sebentar ya, karena saya bukan apologet seperti Anda. Baru jadi mau dicari. Tunggu dah. Jangan dulu aku ini, kalau aku ke apologi seperti Anda, saya menguasai, tapi ingatlah apa yang kusampaikan doktrin dari guru sekolah minggu saya. Jadi iya sudah Yuda, udah cari sana dulu Bang, jangan kau banyak cerita, cari dulu. Cari dulu. Nah, banyak cerita, cari aja Bang. Betul, kalau cerita yang banyak cerita saudara. Kalau mencari itu dia mencari, jangan sambil ngomong cari, nggak nemu jadinya. Diam dulu, cari, sabar, gitu loh. Oke, biar saya cari ya. Ya cari sabar dulu. Ya. Oke, baik. Kita tunggu 6 hari 6 malam, tetap kita tunggu kok, santai aja. Tapi kalau Anda bicara sambil mencari nggak nemu jadinya, gitu. Padahal sebenarnya jangan bacot begitulah. Mengenai nubuatan. Saudara, kalau Anda mencari nubuatan di perjanjian lama tentang pembunuhan Yesus, Anda tidak akan temukan. Nubuat tentang pembunuhan Yesus itu ada di perjanjian baru. Baru dibuat pada saat itu. Jadi tidak ada di dalam kitabnya Yahudi nubuat Tuhan mati dibunuh, nggak ada. Kalau di perjanjian lama Yeremia 1, orang Yahudi ingin mempersembahkan korban penebusan dosa. Orang Yahudi diperintahkan mempersembahkan hewan, bukan manusia. Nah, terkait dengan pembunuhan terhadap Yesus, nubuatannya itu adalah nubuat yang baru dibuat pada tahun itu juga. Perjanjian baru sendiri, dikarang di perjanjian baru sendiri. Di mana itu? Yohanes 11, nomor 45 sampai 53. Anda baca di situ. Ya. Jadi Kayafas yang bernubuat tentang pembunuhan untuk Yesus, itu pun pembunuhan untuk Yesus bukan untuk Kristen. Pembunuhan untuk Yesus adalah untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk Kristen. Coba Anda pelajari itu. Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Demikian.
Masalah Kau cari kemana Bang Bata? Kau cari kemana? Lama sekali. Padahal sebenarnya saya tahu tempatnya itu pun bukan untuk Yesus, tapi saya nggak mau kasih tahu. Udah diemin aja. Ngopi-ngopi dulu Bang Andi. Tak ajarin Yohanes 11 nomor 45 sampai 53 kan ada situ nubuatan yang dikarang oleh Kayafas untuk pembunuhannya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Baca nubuatannya. Di sana ada datanya. Kasih clue-nya, udah aku kasih clue-nya begini ya. Referensi. Nanti akan dia diberi nama Immanuel, terus diremukkan, tapi di sana mulutnya ditutup. Sedangkan Yesus waktu disalib mulutnya dibuka. Salah lagi itu data. Itu tahu kita semua, mulai dari Y nomor sekian-sekian, tahu semua kita yang sering lu pakai. Tapi setelah dibahas Yesus datang bila Yahudi, nabok tipis-tipis gitu. Jadi percuma lu nyari 2 menit sebelum kiamat, nggak bakal nemu. Karena itu kitab orang. Ke Vatikan jangan-jangan dia. Karena itu kitab orang. Untuk Bani Israel, Bani Yakob. Baca Yeremia 31:31. Itu bukan untuk siapa-siapa. Itu perjanjian utama untuk Bani Yakob. Tapi tadi mulut mau berbicara 6 hari kau 6 hari 6 malam siap kau menanti. Ini baru ya kali Bang, kita nungguin ya, abang 6 hari 6 malam, rungkatin aja roomnya. Ya lu cari aja dulu. Lagi 6 hari. Enak kan itu 6 hari 6 makanya jangan malam baca ngomongnya. Ya ini saya lagi ngomong sendiri, bukan ngomong sama lu. Lu jangan usah dengerin. Kenapa lu yang gatel? Nangis kok sambil bicara Bang. Abang, makanya Bang Bata seorang apologit itu karakter harus bagus. Berbicara Pak Bang Juma tadi udah saya tonton, ngomongnya aja pun kotor-kotor. Seorang apologit Bang gigit. Tuhanmu emang nggak kotor mulutnya? Kau bicara seperti itu, aku juga bisa ngomong loh. Tuhanmu memang nggak kotor mulutnya? Menyebut wanita itu. Kau bilang ngomong Tuhanku ngomong kotor. Iya menyebut wanita menyebut wanita guguk nggak kotor itu mulut. Daripada nabimu beristrikan 12 umur istrinya banyak. Daripada Tuhanmu nggak punya Daripada Tuhanmu nggak punya istri gimana? Daripada Tuhanmu nggak punya istri gimana? Nggak normal. Kena langsung kena. Nak lebih suci kalau tidak punya Tuhan daripada Tuhanmu nggak normal, nggak suka sama perempuan gimana? Normal nggak tuh? Pantasan keturunannya seperti ini Raja normal nggak tuh? Yesus itu suci. Yesus suci katamu kan? Nah, ini bisa nggak dibunuh? Jangan kau karang aku ngomong-ngomong seperti itu. Nggak ada aku bilang tadi ngomong seperti itu. Jadi memang ini jadi Yesus itu manusia kotor. Yesus itu manusia kotor atau Yesus itu manusia bersih, suci? Menurut kami iya. Bung, Yesus itu bersih kan, manusia suci kan Yesus itu? Benar, orang suci. Menurut Tuhan. Oke, menurut Tuhan di dalam Keluaran 27 nomor 3, jangan kau membunuh orang yang suci, pembunuhan terhadap orang yang suci selaksa Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan? Jawab. Sinkron enggak pertanyaanmu tentang kesucian Tuhan? Enggak. Tadi pertanyaanmu Tuhan suci. Anda mengatakan Yesus itu suci, Yesus itu orang benar, berarti dia bukan orang jahat karena dia suci. Oke? Pertanyaan saya, ketika Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang salah, jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan? Jawab. Coba pertanyaan saya sekarang ini, Keluaran 23 ayat 7 benar? Oh? Enggak, itu yang abang katakan tadi. Jawab dulu. Iya saudaraku. Iya saudaraku. Oke,
haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaannya, pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan? Jawab. Jadi begini, itu firman Tuhan untuk dilarang kepada kami. Udah, kepada kami. Kenapa dari Anda ini kitabnya orang Yahudi kepada kami? Anda Yahudi. Saya satu Alkitab, satu Alkitab dengan Yahudi. Satu Alkitab dengan Yahudi karena Anda mengambil kitabnya orang. Jadi kutanya sama Keluaran 23 nomor 7. Ini pertanyaan saya tadi, Bang, kok dibalik lagi? Tuhan mengatakan haruslah, wajiblah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus ini orang benar, Yesus ini bukan orang bersalah. Maka muncul pembunuh terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau mentaati perintah Tuhan. Apa jawaban saudara? Abang kan yang selalu mengarahkan dua jawaban, dua opsi yang harus abang tabarkan sama saya. Harus saya memilih antara satu. Sebenarnya buat pertanyaan jangan buat jawabannya, biar kita jawab gitu. Loh, ya udah jawablah, anggaplah jawaban tadi itu nggak ada, silakan. Nah, jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, pembunuhan terhadap Yesus adalah firman. Meong. 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 Kau hargai juga lah jawaban orang meong. Berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, pembunuhan terhadap Yesus adalah penggenapan firman. Apa kau tuli? Penggenapan firman untuk perjanjian baru di perjanjian baru lah itu penggenapan firman. Jadi ketika kami menjawab seperti ini, saran saya ketika Anda belum menguasai materi masuk di dunia debat, jangan pakai nama suku kayak gitu, Batak Toba. Apa urusannya? Kasihan orang Batak Toba. Apa urusannya kalau saya memakai ini? Termasuk kau juga, jangan kau urusi agama Kristen kalau kau bukan Kristen. Karena kami tidak akan pernah mengganggu kamu selaku agama Islam. Ya, Anda juga menggunakan kitabnya orang Yahudi padahal bukan orang Yahudi. Para mana itu? Kalau saya pakai rupanya. Tapi Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, nempel di kitab saudara kitabnya orang Yahudi. Oke, baik, saya jawab. Terus kamu juga memakai bahasa Arab, kamu bahasa orang Indonesia. Ya, Al-Quran itu gimana? Sahabat, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa? Al-Quran mengatakan bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Kami juga Tuhan wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas. Tiada aku mengutus la ilaha illallah manusia. Gini. Boleh ngaco nih. Lah kok jadi kayak gitu. Begini aja deh, kalau kau nggak berilmu mending tidur lah, memalukan. Bang Handi izin sebentar, Bang Handi, silakan. Iya. Kamu diam dulu, ini ada yang baru. Ini Dedi, ini Muslim apa Kristen, Bro Dedi? Saya Kristen, Bang. Iya, Kristen, begitu. Ya, kembali ke topik, Bro Dedi. Ini aja, Bang. Aku tadi minta tolong diturunin aja yang ini, Bang. Dia nggak tahu apa-apa tapi mau debat gitu. Siapa? Malu-maluin. Yang ini, yang bawah ini, Batak Toba ini. Malu-maluin. Itu kan temenmu, itu Kristen itu.
Iya, dia nggak tahu apa-apa, cuman pengen debat gitu. Saya bukan mau, saya mau melawan kotor mulut kalian semuanya. Ikut campur ke agama kami. Tidak mau dikasih masukan. Ketika dijawab, menjawab dari kami, kalian diam dulu, biarkan biar dia dulu selesaikan urusannya berdua. Menurut temanmu koreksi, kamu kalau nggak ada ilmu jangan debat, dia memalukan katanya gitu. Betul. Tuh. Minimal ada materi kan Bang, baru bisa debat ya kan? Betul. Jadi ini dia ngomong ngawur ya kan? Jadi nggak enak. Saya yang dengar pun pusing. Tom, saya ngomong tadi sama orang ini, dari tadi orang ini mulutnya yang bisa didengar. Saya coba juga dengan gilaku. Abang ini nanya, kamu nggak bisa jawab gitu. Jadi kan saya nggak perlu pertanyaan mereka, karena mereka menyajikan satu pertanyaan langsung dibuat orang itu pilihan bergandanya gitu loh. Seharusnya buat pertanyaan kita sendiri yang mau buat jawabannya. Maksudnya belajar dulu baru debat gitu. Sama orang ini nggak boleh karena gitu. Orang itu pun mulutnya ember seperti ini nggak bisa diapain ini, mulutnya ember seperti orang ini. Apalagi si Jume ini dari tadi kalian berdua coba atasnya di bawah ya. Biarin dulu. Atasnya berdua di bawah. Enggak, biarin dulu, belum kelar dia. Ntar dulu Cep, dia belum kelar berdua. Supaya anak Batak ini paham. Kalau gak punya ilmu jangan debat gitu loh. Ya betul. Tuh. Tapi sih abang-abangnya juga mending diturunin aja, jangan usah diladenin itu. Menurut kamu tadi si Batak ini diskusi ini menurut kamu gimana? Dihajarnya kau seperti lihat. Aku turun. Iya, turunlah kau. Menurut kamu gimana itu Gultom, si anak Batak ini? Perlu diapain? Dia masih perlu belajar, masih belum bisa lah. Enggak perlu dimandikan lagi, enggak perlu. Dia kan udah bisa. Oke, baik. Aku juga pamit turun lah Bang. Aku nggak bisa debat-debat gini Bang. Lebih bagus jujur kayak gitu. Ya, daripada saya nanti sok-sok pintar ya kan. Oke, makasih ya Gultom. Oke. Tapi saya beri kau tugas cari dia sampai dapat ya. Ajari dia gitu. Jangan gitu. Oke siap Bang. Oke, makasih Bang. Yuk. Si sama kawannya sendiri Bang Andi. Enggak, ini dia apa? Kesel dia dibawa. Ini siapa tadi? Orang ini kok diskusi nggak ada ilmunya, kesel dia temannya itu dibawa, gitu loh. Ya udah disambit lah, disambut lagi siapa nih Mai? Bentar, dari tadi juga belum bicara Bang Bancet, Bancet, selamat malam. Bang Bancet, halo. Ya, halo malam. Halo, dari mana Bang? Dari tadi. Aduh. Menjawab dari hatimu gitu malah diturunin. My Hope. Halo, selamat malam Kakak. My Hope. Selamat malam. Malam. Iya. Ke gereja atau ke masjid, Pak? Katolik, Mbak. Katolik. Oke, lanjut, monggo. Ya, diberikan topik Bang, nanti Mbak Desugi atau ada siapa nih? Ada Kores nih baru nongol nih. Bang Juma lagi minum dulu. Masak dan Mas, siapa sih namanya, perempuan apa laki sih? Laki. Laki gitu. Ya begini laki, begini laki. Begini Bang. Ya. Menurut Anda itu membunuh orang yang tidak bersalah itu sesuai perintah Tuhan atau tidak, Bang? Salah dong kalau membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa gede banget suaranya? Gua nggak denger ya. Halo? Ya, udah. Coba Bang, coba. Ya salah lah kalau membunuh orang. Nggak ada agama yang. Berarti pembunuhan Yesus di tiang salib tindakan salah ya Bang? Salah lah, salah besar itu. Salah, baik. Ya, makanya saya minta maaf. Ya itu Alkitab itu banyak sudah direvisi. Banyak udah direvisi, diacak-acak itu sama si Paulus.
Loh, kamu ini Katolik loh, kenapa lo bilang Paulus? Begini bang, biar saya Katolik, ya kan, biarpun saya orang awan, tapi kan kita bisa ngerti itu yang mana yang kayak gimana ya, seperti terlalu apa ya, seperti jadi percaya Yesus itu Tuhan, jujur. Oke, jadi kamu nggak percaya Yesus itu Tuhan, Mas? Ya, Allah. Tapi ajaran-ajaran Yesus gue suka, bijaksananya gue suka, pribadi manusianya gue suka. Sama Bo, kami juga suka pribadinya. Ya, itu. Makanya kita sepakat dulu satu, bahwa Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Yesus adalah manusia biasa, cuma utusan Tuhan, utusan Allah. Yesus bukan Tuhan. Saya tah. Mantap. Ya, Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, Anda Katolik apa enggak dikemplang sama gerejamu? Saya nggak takut, gue memang Katolik. Nggak takut, saya tepuk tangan. Gue dari bayi udah dipermandikan. Dan gue Kores maju, Kores kerja. Gini, dengerin dulu bang. Gue dilahirkan bukan sebagai pengkhianat. Cuman gue pelajarin itu Alkitab, gue baca-bacain. Apalagi si Saulus itu, alias Paulus. Oh, jadi kalau Yesus itu manusia biasa, Paulus itu yang menganiaya orang-orang. Bentar. Ini klarifikasi dulu. Anda tidak nggak setuju kalau Yesus dibilang Tuhan. Bentar. Anda tidak sedang nyamar kan? Oh enggak dong. Wah, asli Katolik. Asli. Paroki mana bang? Apanya? Paroki mana? Maksudnya paroki apa? Aduh. Maksudnya paroki apa? Gue nggak pernah pergi gereja loh, tapi gue Katolik asli loh, demi Allah. Bang, begini saya mau meluruskan ya, bang Katolik kan, paroki kan berarti kan sudah lain begitu ceritanya. Ya, betul. Tapi kan kita harus cari pembenaran itu, kita harus kan belajar. Yang realitasnya maksudnya seperti serius, apa? Ya, maaf bang, maksudnya serius, abang kan Katolik juga. Maaf saya dari Papua. Ya, sorry kalau saya gaya bicara mungkin ada agak-agak lain, soalnya kami di Papua ya. Kalau abang tadi bilang abang kan Katolik, nah terus ditanya abang dari paroki mana, terus abang bilang abang tidak pernah ke gereja. Nah, karena abang sudah pernah dibaptis, pasti saja ada pernah pergi ibadah lah. Masa kan parokinya pasti ada saya di setiap lingkungan tuh, tempat tinggal kakak gitu tidak jauh pasti ada. Gue tinggalnya di Makassar. Nah, parokinya apa? Gue sering dulu waktu kecil diajak pergi gereja di katedral sama ibu saya. Nah, saya hafal itu bapak kami. Bapak kami. Haruskah saya berdoa dulu bapak kami? Berarti bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bentar bang, saya tahu perbedaan doa bapak kami versi Protestan dan versi Katolik. Kalau Katolik lain. Iya, coba, saya tahu itu. Silakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anda Katolik, karena kalau Protestan berilah kami makan. Kalau Katolik berilah kami rezeki. Saya bilang tadi itu di Alkitab terlalu banyak direvisi, sudah diacak-acak. Pernah saya baca itu di kitabnya Lukas. Berarti Anda nggak percaya Paulus? Apanya? Enggak. Kerja res, lu lagi res. Itu sekte, jujur. Nggak suka gua Paulus. Kenapa nggak sukanya sama Paulus? Sama yang gua nggak suka, ya kan? Dia yang aniaya Yesus dengan anunya, murid-muridnya. Tapi kan udah tobat. Apanya? Itu suka-suka dia lah. Dia kan orang pinter. Waktu itu dia kan seorang panglima kali atau apalah. Dia Romawi itu. Terus? Ya akhirnya dia membuat satu apa? Bible kayak apa? Buat catatan. Bahwa dia dikasih lihat sama Yesus lah, apalah, segala. Baru dia maaf bang, maaf. saksi. Halo, maaf ya, maaf, saya potong ya.
Ya, tadi dari pertama saya tidak sempat dengar topiknya ini tentang apa ya? Topiknya ini ngalir, cuman yang kita kaget kalau My Hope ini Kristen tapi nggak percaya Yesus Tuhan. Ya, terus Paulus itu apa? Orang apa tadi dibilang? Orang Farisi. Ya, enggak, dia orang Kristen enggak? Dia baik enggak? Agama Kristen itu. Nah itulah. Itu Alvaro. Itu topiknya tuh. Kok bisa ini orang Kristen nggak percaya Paulus gitu? Tapi kalau dari perjanjian lama sampai perjanjian baru saya udah batasin di situ. Matius, Lukas, Cep, noise. Matius, Lukas, terus Petrus, Yohanes, di situ nggak ada Yesus bilang dirinya Tuhan. Dan tidak ada di situ bilang harus makan babi, nggak ada. Dan semua kita itu termasuk saya sendiri, walaupun saya orang Katolik, gua nggak makan babi loh. Gua juga bersunat loh. Makassar susah babi loh. Apanya? Makassar. Banyak lah babi. Banyak banget penjual babi di sini. Oh. Semua kan orang Makassar. Tahu lah dia. Oh. Terus kok bisa gini ya ini Kristennya ya? Dari kapan begini? Apanya? Sejak gue di penjara, gue pelajarin itu, gue baca semua. Gue belajar. Mantap ya, penjara membawakan hidayah sepertiga. Enggak, sekarang salah enggak kalau gue ngomong kayak gitu. Gue pelajarin, walaupun gue orang awam. Cuma kulit-kulitnya gue tahu. Ya enggak, belajar itu bagus, bagus. Itu udah sepertiga jalan itu, mantap. Makasih. Lanjutkan pelajarannya, lanjutkan. Jadi tadi apa? Tapi cuma saya mau sepakat dulu, kita sepakat dulu bahwa Tuhan itu cuma satu. Sepakat. Yesus atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah utusan Tuhan. Mantap. Sepakat. Sepakat kita. Dan kita sepakat Nabi Muhammad dan segala nabi-nabi yang lain itu manusia bijak. Sepakat kita. Sepakat, mantap. Anda luar biasa. Kasih dia 100 poin. Kalau kita sudah sepakat. Bang, saya mau luruskan lagi ya. Pertanyaan ini, My Hope. Gak usah terlalu ambil dalih dari dari Alkitab lalu menjabarkannya kemana-mana. Iya, kita ambil cerita realita aja. Iya bang, gini, saya mau luruskan sedikit ya pertanyaan abang tadi, My Hope, tentang apa? Yesus adalah utusan. Iya, dia memang utusan, tapi bukan sekedar utusan biasa, karena dialah adalah firman. Lu kasih melayang-layang otak orang lagi, gak usah lah. Kita bicara real aja. Iya, bang. Kita kalau begini, saya supaya kita bicara nih. Boleh gue ngobrol? Ya ngobrol lah sama Alvaro, tapi Alvaro juga dikasih waktu ya. Ya silakan. Cuma kalau orang Nasrani kalau bicaranya begitu berbelit-belit, nggak ada ujungnya. Dia kebenaran, jadi nggak nyambung. Bahasa Indonesia juga kurang apa namanya, kurang fasih. Jujur, gue ini orang awam loh, nggak punya sekolah, tapi Ya. Alvaro gimana? Mau nanggapin apa tadi? Percuma berdebat. Intinya cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Ibarat kata kita ambil dari kata angka 1 aja. 1 itu tidak bisa menciptakan dan diciptakan. Itu angka 1. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 2 jadi 4. Tapi angka 1 nggak bisa, nggak ada. Dia cuma tunggal. Terus udah siap. Alvaro mau ngomong apa Alvaro? Itu yang paling real. Angka bukan lu My Hope. Alvaro, biar Alvaro ngomong. Kenapa Alvaro? Silakan. Tidak, ini sedikit meluruskan saja yang dikatakan itu. Apa? Bahwa Yesus itu utusan. Iya, memang utusan, tapi ya udah. Kita udah sepakat. Ya udah. Belum beres dia, belum beres. Ya silakan. Ya Alvaro, tapi apa? Ya, tadi kan abang ini tidak ada bedanya, sama saja. Karena abang bilang Yesus utusan, iya oke, utusan. Tapi itu bukan sekedar utusan, karena itu adalah Allah sendiri yang turun.
Karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang turun di dunia. Nah, itu perlu Allah turun masuk ke manusia. Aduh. Itu perlu kamu kasih dasar ayat di mana Tuhan ngomong akan turun jadi manusia. Begitu biar kuat alasanmu. Kalau dia kasih keluar ayat lagi menjabarkannya terlalu berbelit-belit, nggak tahu ujungnya di mana. Cuma dalilnya dia selalu dalil-dalil Alkitab itu dia kebenaran, cuma yang realnya aja mana ada Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nggak ada lah. Lah itu Yesus itu katanya. Tidak lah, Tuhan itu seperti aja angin yang nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasa. Itu dulu ya keyakinan kita, dan disitulah dulu kesepakatan kita. Betul nggak? Betul nggak tuh Alvaro? Tuhan seperti angin. Bang, kalau kau Kristen, kau mengenal namanya Allah Tritunggal. Kalau kau mengerti apa yang saya bilang, pasti jangan cerita Tritunggal sama gua. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Yang gue percaya, roh itu milik Allah, jiwa itu milik setan, raga itu milik manusia, daging aja itu hancur. Udah, yang real aja kita ngobrol, yang realita aja. Waduh. Nih, di antara tiga itu roh, jiwa dan raga, kalau jiwanya udah rusak, itu udah menjadi orang gila, udah pincang. Makanya itu roh saya bilang itu jiwa itu iblis, di situ kita dibolak-balikan. Disitulah nafsu bermain. Rasa haru, sedih, senang, bahagia, itulah jiwa. Kalau orang gila mana ada lagi jiwanya, hilang dia. Tinggal raga jana doang dengan rohnya. Kapan rohnya dicabut sama Tuhan, udah hilang dia. Raganya udah hancur juga. Nah begitu. Mantap, ya mantap. Pemahaman lu udah bagus, tinggal diarahkan gitu dengan koridor-koridor yang sesuai. Sekolah cuma SD doang, tapi ya lahir dari pengalaman aja. Waduh, Alvaro langsung menghilang. Dia terkaget-kaget ada Kristen yang begini. Jadi saya Muslim, saya minta maaf kalau orang Kristen itu belum terlalu Muslim itu gimana maksudnya? Minta maaf. Ya toh, kalau ada orang Nasrani, ya kan? Nggak bisa berdebat, nggak tahu realita apa itu, bahasa Indonesianya masih itu. Nggak, lo ini Kristen atau Muslim? Aku Muslim tuh. Aduh, Katolik. Oh gitu, oke. Gini Bang, saya kasih tahu kalau Anda seorang Muslim lalu ngaku Katolik, Anda udah murtad loh. Di dalam Islam dilarang kita. Bentar sedikit, nggak apa-apa. Ini kan di bawah ada yang mengatakan nyamar gitu loh. Bentar Bang, jangan dipotong dulu Bang, jangan potong dulu Bang, bentar Bang. Di bawah ini kan ada yang mengatakan nyamar itu Muslim. Saya kasih tahu ya untuk saudaraku sekalian, orang yang nyamar, Muslim nyamar, itu dia posisinya langsung murtad. Baik itu untuk sengaja, baik itu bergurau, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya, saya harap Bang My Hope ya, bukan Muslim yang menyamar, karena kalau nyamar Anda langsung murtad dan wajib bersahadat hukumnya ya. Sumpah demi Tuhan. Ya udah. Silahkan ditanggapi kalau Anda itu bukan Muslim. Artinya gini, gue cuma bilang, kalau kita udah Bang, silahkan ditanggapi kalau Anda itu bukan Muslim. Ya, jujur, sumpah demi Allah, gue itu bukan Muslim, gue itu Katolik. Salahkah kalau aku bilang demi Allah? Enggak, lucu aja. Orang Kristen jarang menggunakan frasa itu. Ya betul, karena dia nggak tahu bahasa Indonesia. Dan kita kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Betul nggak? Ini Anda mulai waras ini sejak kapan Bang? Apanya? Ini sejak kapan? Mungkin sejak gua dari orok kali. Malam. Ya. Malam. Anda nggak pernah meyakini semuanya Tuhan? Semua sehat ya. Sehat Pak Alek. Ini ada orang Katolik kok nggak percaya Yesus Tuhan, nih gimana nih ceritanya nih?
saya dari tadi menyimak ya, saya nggak mau menghakimi, cuman mau bertanya saja. Boleh? Kepada siapa? My Hope. Oh ya, silakan. Ya silakan. Oke. Jadi saya ingin tanya ya, saya ingin tahu kan tadi My Hope mengaku seorang Katolik. Sejak berapa tahun My Hope jadi Katolik? Di penjara ya tadi. Dari bayi gua. Dari bayi ya. Bermandikan sama ibu gua. Oke. Asli orang mana My Hope? Makassar tadi ya? Oke, bagus lah. Bagus sih. Bahwa tadi saya dengerin dulu latar belakang gua. Orang tua gua orang China, ibu gua orang. Enggak perlu. Saya nggak perlu latar belakang. Kamu mau? Saya maaf, saya nggak perlu latar belakang. Ya. Apa sampai lupa. Saya mau tanya ya tentang pengetahuan Anda tentang Rasul Paulus tadi gimana? Coba disampaikan. Ya itu yang kulit. My Hope gedein lagi suaranya, kecil di bawah nggak dengar. Tadi kan gua udah ngomong, gue itu pernah baca Alkitab semua, ya kan? Iya. Udah putus dia di antara itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah itu di Kisah Para Rasul terus itu sampai ke Paulus itu kisah-kisahnya itu udah nggak nyambung bagi saya, nggak masuk akal sehat gua. Udah selesai ya, selesai baca dari Matius sampai Wahyu ya. Baca sih semua tapi udah banyak menyimpang di situ di Kisah Para Rasul apalah segala itu Roma yang dicatat sama si Paulus itu. Oke. Jadi dia tidak si Paulus ini sudah tidak menceritakan tentang kebijaksanaan Yesus. Jadi seakan-akan dia menciptakan sendiri sekte-sekte aliran. Sampai dikatakan gitu ya. Kristen biar nggak bersunat harus bisa makan babi, kan nggak cocok. Nggak ada Yesus ngomong gitu. Saja disunat. Oke. Izin satu pertanyaan lagi. Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus, apakah pernah melihat Yesus? Ya, pernah pernah melihat Yesus? Itu kan dia bisa membuat suatu catatan aja. Dan mungkin mereka bahwa dia itu apa namanya? Dia mau pergi ke suatu dia tertunduk gara-gara dilihat Yesus, bahwa dia yang telah menganiaya Yesus. Kan nggak masuk logika gua itu, udah nggak nyambung. Lalu dan bagaimana? Akhirnya dia bertobat dan memberitakan itu ke ajaran-ajaran Yesus. Tapi banyak menyimpang. Baca gitu deh baik-baik dah. Baca baik-baik dah. Oke. Terima kasih. Nanti saya baca. Saya ingin tahu aja. Kasih tahu kalau kita sama-sama Nasrani, lu baca dulu itu kisahnya Paulus. Siapa sih dia sebenarnya itu? Manusia siapa sih itu dia? Dia ngaku-ngaku bahwa dia rasul, padahal bukan. Sekali lagi aku tanya, bentar teman-teman. Sekali lagi aku tanya, Bang My Hope. Sekali lagi saya tanya, Anda Muslim atau Katolik? Gua asli Katolik. Harus gua ngomong asli apa? Katolik. Haruskah gua buka kamera, gua kasih lihat salib gua di belakang, tato gua? Iya, buka kamera terus kasih lihat KTP. Ditutupin ininya, tato gua aja. Udah membuktikan bahwa Katolik. Iya, enggak, maksudnya gini, siapa tahu udah syahadat kan? Kalau KTP kan udah syahadat belum? Apanya? Tapi postingan dia Islam semua loh, Bang. Apanya? Iya, itu kan pacar saya. Oh, pacarnya Muslim? Iya, Muslim. Begitu. Ya kan gua harus curhat kah? Iya dong, karena apa ya, agak apa tendensi ke Islam argumennya, penjelasannya gitu-gitu. Coba, silakan open cam. Open cam aja bang, nggak apa-apa bang. Apa ya? Nggak apa-apa, open cam. Tunjukkan salib di rumahmu. Bukan salib di rumahku, di badan gua. Oh, di badanmu, oke silakan. Supaya untuk menghilangkan fitnah bang, untuk menghilangkan fitnah memang kita harus kadang harus bertindak begitu bang ya. Mana belum kebuka? KTP-nya. Kalau di badannya ada tato udah cukup, ada tato salib udah cukup itu. Nggak mungkin orang Islam kok pakai tato salib itu kan geblek. Siapa tahu udah syahadat Ustaz Sugdi. Iya, aku percaya. Enggak, aku percaya sih dia Katolik, saya percaya.
Aduh, capek nih. Saya percaya banget ya. Tanya orang-orang itu, orang-orang bijak semua. Kok mendem suaranya sih? Katanya orang bijak semua, tapi kita yang muncul begini, lu udah kaget. Gimana saudara gue? Kalau gitu saya kasih pertanyaan satu. Kalau Katolik percaya nggak Yesus mati di salib? Apanya? Percaya nggak Yesus mati di salib? Itu masih tanda tanya gua. Bisa jadi dia mati betul-betul. Suaranya mendem sih. Deketin bro suaranya. Suaranya kecil. Ya, sorry. Mana? Bisa jadi, percaya? Bisa jadi dia betul yang dia niaya, dia yang disalib karena dia cuma manusia biasa, ya kan? Terus? Dan sempat dia ngomong sebelum dia wafat, Eli lama sabaktani, yang artinya mungkin ya Tuhan, kenapa kau tinggalkan daku? Ya, disitulah saya tahu mungkin juga dia. Jadi begini, Mas My Love ya, jangan salah paham dengan kita. Kita itu ingin, ya betul. My Hope, kita itu ingin menghilangkan juga, ya. fitnah Betul. gitu ya. Betul. Bukan berarti kita itu menginterogasi Anda, tidak. Ya, untuk menghilangkan fitnah, tidak apa-apa untuk membuktikan gitu. Ya, silakan betul. Bang. Lanjutkan open cam-nya Bang. Tapi sekarang sepakat dulu kita dulu. Udah yakin bahwa gua Katolik? Belum, Ya, itu harus lihat KTP sama tato. Coba. Tatonya tadi gua kasih lihat.